Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan membahas tentang serangan masif terhadap kripto oleh Amerika lewat SEC. Jadi kalau di sini ya kayak OJK atau Bapeptinya gitu ya. Nanti kita akan bicarakan tentang serangannya apa dan bagaimana dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Amerika dan Eropa harus segera belajar dari Indonesia. Di Indonesia, kripto sudah diatur lewat Undang-Undang PMK 68. Amerika sudah berkali-kali menyerang kripto dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melarang Kraken dengan fasilitas stakingnya karena dianggap tidak aman. Yang kedua, Ripple digugat SEC karena menjual XRP tanpa lisensi. Yang ketiga, Binance akan digugat oleh SEC jika membeli Voyager. Voyager sudah bangkrut dan aset milik masyarakat Amerika akan terancam hilang. Binance datang dan berniat membelinya dan mengembalikan 75% aset investor. Tetapi SEC tidak memperbolehkan. Proses memang masih berlangsung sampai sekarang. Kemudian yang keempat, BUSD dilarang di Amerika karena dianggap tidak berlisensi. Yang kelima, USDT Tether belum ada gugatan tetapi dengan food karena dianggap dipakai di Venezuela dan Rusia. Kemudian yang keenam ada Silvergate yang bangkrut karena pasar tetapi DOJ sedang mengusut apakah punya kaitan dengan SBF pemilik FTX yang runtuh. Kemudian yang ketujuh ada Grayscale menggugat SEC karena aturannya yang memberatkan investor yang harus minimum invest $50.000. Sidang juga masih berlangsung. Kemudian yang ke-8, Lido yang punya fasilitas staking sudah mendapatkan SP1 dari SEC. Walau ini masih rumor, tapi bisa bernasib seperti Kraken yang mungkin akan dilarang staking. Kemudian yang ke-9 ada SEB, adalah bank Eropa yang memerintahkan untuk memblokir kripto dengan aturan yang wajib dipatuhi di Eropa bahwa bank hanya boleh berinvestasi 1% dari total asetnya. Dan tentu masih banyak lagi hal-hal yang mengganggu dan bahkan menyerang perkembangan kripto di Amerika. Semua itu memang terjadi di Amerika, tetapi Amerika adalah kiblat keuangan dunia, di mana akan banyak negara yang akan mengikuti Amerika dalam mengatur atau bahkan menjegal kripto. Berbeda di Amerika, berbeda juga dengan di Indonesia. Pemerintah Indonesia lebih memilih mengontrol dan melindungi masyarakat dengan perundangan. Dan itu sudah dikeluarkan lewat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68 PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Jadi secara aturan di Indonesia sudah legal dan sangat jelas aturannya. Seharusnya mereka semua belajar dengan Indonesia dalam hal aturan. Di Indonesia, kripto adalah aset digital, bukan uang. Jadi jelas sekali kripto hanya bisa dibeli dan dijual dan bukan alat pembayaran yang sah. Ini akan mudah bagi pemerintah untuk mengatur perundangannya. Setiap kripto adalah aset, yang mana aset bisa digunakan jika dijual di pasar. Saat dijual itu maka harus ditukar ke mata uang rupiah. Di sanalah negara bisa mengontrolnya. Naik dan turunnya sebuah aset itu adalah fenomena pasar, sama seperti harga cabai, gula, minyak, dan lain-lain. Bisa naik dan bisa turun kapan saja. Tinggi rendah yang membedakannya. Nah, literasi masyarakat jadi penting lewat edukasi bahwa kripto itu berisiko tinggi. Negara bukan mengatur pergerakan kriptonya, tetapi mengatur perdagangannya. Jadi yang diatur adalah kripto exchange-nya. Dan lewat PMK 68, aturan di Indonesia sudah sangat jelas. Dari pajak penjualan, pembelian, hingga aturan bagi exchange itu sendiri. Nah, secara sederhana, aturan crypto exchange tidak boleh berdiri sendiri.
tapi harus melibatkan 4 badan atau entitas berbeda lainnya. Jika 4 badan ini terpenuhi, barulah exchange boleh melakukan bisnisnya. Apa syarat dasarnya? 1. Ada pedagang fisik. Harus ada perusahaan legal yang menjual aset fisik dari Indonesia, bukan dari luar negeri. Dalam hal ini adalah crypto exchange itu sendiri. Aturan pembuatan perusahaan dan tetek bengeknya itu sama seperti aturan pembuatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua adalah kustodian. Ini adalah perusahaan atau badan yang bergerak di bidang pengelolaan aset pasar modal seperti saham dan kripto. Jadi aset pelanggan tidak boleh dipegang 100% oleh perusahaan exchange, tetapi harus disimpan di perusahaan kustodian lain yang independen dan tidak dalam kendali exchange. Yang ketiga, clearing. Ini adalah perusahaan atau badan lain yang juga independen. Tugasnya adalah menjembatani proses transaksi antara pelanggan dengan exchange. Jika mau deposit ke exchange, tidak boleh prosesnya dilakukan oleh exchange, tetapi oleh badan clearing, termasuk saat kita mau withdraw. Kemudian yang keempat adalah bursa. Ini adalah perusahaan atau badan atau lembaga yang melakukan pricing atau acuan harga, seperti IHSG atau IDX yang mengurus harga saham. Samalah seperti Nasdaq, New York Exchange, NHK, dan lain-lain. Tapi khusus untuk kripto. Badan inilah yang akan melaporkan pasar kripto di Indonesia ke pemerintah, dalam hal ini Bapepti. Jadi untuk membuat exchange itu tidak mudah. Harus ada 4 badan ini supaya legal di Indonesia. Tujuannya adalah 1. Melindungi aset milik masyarakat yang menitipkan di exchange. Jadi penyalahgunaan aset oleh exchange akan sulit dilakukan atau terminimalisir karena harus dilakukan oleh 4 badan yang berbeda ini. Aset masyarakat hilang biasanya dilakukan oleh exchange karena penyalahgunaan aset titipan, entah itu dijual atau digadaikan atau bahkan dibawa kabur. Selain itu, jika terjadi serangan cyber di exchange, aset tidak akan hilang begitu saja karena harus diketahui atau dilakukan 4 badan. Hacker harus membajak 4 badan untuk melarikan aset masyarakat, setidaknya jika ingin menguras semua asetnya. Nah, ini adalah aturan yang ada di Indonesia. Kasus hilangnya aset bukan soal kejatuhan harga, tetapi kebangkrutan exchange itu sendiri dikarenakan berbagai hal. Maka kripto menjadi pasar yang lebih aman dan lebih terjamin di Indonesia karena pemerintah mengawasi, dibantu oleh 4 badan berbeda yang akan saling mengawasi setiap transaksi yang berpotensi penggelapan atau penyalahgunaan aset masyarakat. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis berisiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.